Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya, hal yang pertama kali saya tanyakan ketika masuk kelas adalah bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Atau ada yang kurang baik? Tidak ada ya? Siap menerima pembelajaran hari ini? Oke. Terus yang kedua, ada kabar apa hari ini? Kalau memang ada informasi yang bisa disampaikan secara langsung. Tapi kalau memang dirasa itu bersifat pribadi, ya nanti bisa disampaikan datang ke kantor BK, ya, gitu ya. Sebelumnya saya absen terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Absen? Absen 16. Absen 16. Kenapa? Cacar. Pulang atau di UKS? Pulang. Oh, iya. Yang lain hadir? Ya udah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kebetulan pembelajaran hari ini adalah bimbingan dan konseling, ya. Alangkah lebih baiknya sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dan nanti juga bersolawat dahulu, ya. Adapun solawat yang nanti kita baca bersama-sama adalah solawat tibil qulub. Nanti saya minta bantuan dari ketua kelas untuk memimpin atau memimpin teman-temannya secara bersama-sama. Mari kita mulai pembelajaran pada pagi jelang siang ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun, dan nanti berkah dari sholawat kita diberikan keberkahan. Amin. Liridhoillah wa bisyafaati rasulillah. Al-Fatihah. Selanjutnya mari kita bersolawat terlebih dahulu. Kita bersolawat bersama-sama sebanyak 3 kali ya. Oke. Ketua kelas berdiri di situ saja. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli
wa sallim. Sekali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ibnil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali ketua kelas. Ya, semoga dengan bacaan sholawat tersebut kita mendapat keberkahan. Amin. Selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu kegiatan pada siang hari ini. Nanti kegiatannya adalah sistemnya adalah berkelompok. Jadi nanti saya akan membentuk kelompok secara acak. Memang tidak saya sendiri yang milih atau tidak, kalian tidak milih kelompoknya atau memilih teman, tapi saya yang milih secara acak. Jadi nanti saya buat saya buat 6 kelompok, yang mana nanti kegiatannya adalah saya akan memutarkan sebuah film pendek. Jadi nanti kalian berdiskusi dengan kelompoknya, kemudian setelah berdiskusi kalian tulis dari film tersebut, dari video tersebut, apa yang kalian temukan. Nah, setelah itu nanti ditulis, terus maju untuk disampaikan ke teman-temannya. Hasil dari kelompok 1 adalah seperti ini, nanti dari kelompok 2 seperti ini, dan seterusnya. Nanti langsung masuk ke inti permasalahan yang akan kita diskusikan, atau yang akan kita bahas. Nah, setelah itu sama didiskusikan dengan kelompok, nanti disampaikan di depan kelas. Begitu sampai nanti selesai. Sebelum selesai nanti saya minta kalian untuk menulis refleksi. Gitu. Itu kegiatan yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Sudah siap ya? Oke, silakan dibuka halaman 10 atau tema 2. Sebelumnya saya akan membuat kelompok terlebih dahulu secara acak. Jumlahnya berapa? Satu kelas 43 dibagi 6 berarti 7 koma berarti ya. Ya, nanti satu kelompoknya ada yang 7, ada yang 8. Oke, saya bentuk kelompoknya dulu. 1 2 3 4 5 6 7. Kelompok 1. Silakan dikondisikan bangkonya membuat lingkaran atau supaya kalian bisa saling bertatap muka, nanti bisa saling berdiskusi. 1 2 3 4 5 6 7. Kelompok 1. 1 2 3 4 5 6 7. Kelompok 2. 1 2 3 4 5 6 7. Kelompok 3. 1 2 3 4 5 6 7. Kelompok 4. 1 2 3 4 5 6 7 8. 7 saja. Dari mana tadi? 1 2 3 4 5 6 7. Kelompok 5. 1 2 3 4. Ada 8. Kelompok 6. Silakan buat kelompok masing-masing. Bangko boleh digeser. Nanti setelah selesai kita kembalikan lagi. Ayo.
Diposisikan kelompoknya masing-masing. Setiap kelompok, perhatikan, setiap kelompok silahkan pilih siapa yang menjadi ketua kelompoknya. Ya. Bentar, perhatikan. Ketua kelompok tugasnya nanti adalah menyampaikan hasil dari diskusi kelompoknya. Jadi nanti ketika sudah ditulis, hasilnya sudah kelihatan, nanti yang bertugas menyampaikan adalah ketua kelompok. Kelompok 1 ketuanya siapa? Oke. Kelompok 2 ketuanya siapa? Oke. Kelompok 3? Ya. Kelompok 4? Siapa? Fatih. Siapa? Fatih. Kelompok 5? Kelompok 6? Oke. Setiap kelompok sudah mendapat lembar kelompok? Sudah. Sudah. Setiap kelompok sudah mendapat kertas notas? Sudah. Sudah. Sudah semua ya? Siap. Oke. Sekarang saya akan memutarkan sebuah film atau video pendek tapi sebelumnya untuk pembelajaran yang kemarin atau di tema 1 masih ingat tema 1 membahas tentang apa? Tentang Sumanto. Temanya apa? Temanya adalah agama itu memuliakan. Agama berasal dari kata A dan gama. A artinya tidak, gama artinya kacau. Jadi kalau agama berarti tidak kacau. Maksudnya apa? Supaya manusia tidak kacau. Lah sekarang siapa sih yang diberi tugas untuk beragama? Manusia.
Apakah selain manusia ada yang diberi tugas untuk beragama? Kenapa? Ya, kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya al-insanu hayawanun natikun, bahwa manusia adalah termasuk hewan, ya kan? Lah, hewan di sini manusia juga butuh makan, butuh minum, ya kan? Cuma yang membedakan manusia dengan hewan adalah natikun atau berakal. Nah, jadi akal ini bisa kita gunakan untuk kegiatan pembelajaran, ya kan? Kita mengetahui sesuatu itu juga menggunakan akal. Nah, kita belajar pun juga menggunakan akal. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya ketika kita belajar terdapat hambatan-hambatan atau masalah-masalah atau gangguan-gangguan yang dapat mengurangi hasil dari belajar. Nah, terus kita kaitkan dari agama. Nah, dari agama tadi arahnya nanti ke kegiatan atau tema 2. Apa tema 2? Belajar dan hasil belajar, ya. Silakan lembar kerjanya tadi ditulis nama kelompoknya, besar yang nomor 1 adalah ketua kelompoknya. Silakan ditulis, anggotanya juga ditulis. Silakan ditulis terlebih dahulu, nanti saya akan memutarkan video pendek. Sudah? Sudah semua? Shelley? Deltas? Yes, that's right. Do you understand the subject better now? Yeah, I'll try to get C5 for the mid-year exam. Just try your best, Shelley. 哎呦，这个天气真的吓人嘞！突然接下这么大的雨。哦，是雨季来的，每年的雨季大概就是这个时候。You worked hard and made a big improvement. Isn't that more important? Keep up the good work, Shirley. Nah, sekarang tugasnya dengarkan instruksinya. Dari video tersebut silahkan tulis pernyataan atau hal-hal apa yang kalian temukan tentang video tersebut. Tulisnya ada di kertas yang sudah saya bagikan tadi. Karena terbatas ruang di kertas ini, maka nulisnya dicukupkan. Saya harap pernyataan atau temuannya ada 3, minimal 3 yang dapat ditemukan. Silakan dikerjakan, coba. Ingat, ditulis di kertas ini.
kalau ada kelompok yang sudah, silakan dibawa kertasnya, dibawa ke depan, nanti ditempelkan di sini. Di sini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Nanti ditempelkan sesuai kelompoknya. Ayo, ada yang sudah belum? Sudah. Silakan ditempelkan di kelompok 1. Silakan ditempelkan di kelompok 1. Ya. Gitu aja. Tempelkan aja. Ya. Tunggu di sini dulu. Tunggu di sini. Kelompok 2 sudah? Oke, kelompok 3. Kelompok 4. 5. Kelompok 6. Ayo 1 menit lagi. Ayo, ya sudah. Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Sudah. Kalau sudah, silakan ditempel. Sudah. Kelompok 3. Silakan ditempel di kelompoknya. Kelompok 3 tempel. Nah, kelompok 3. Oke, tunggu di sini sebentar. Nanti dibacakan. Ayo kelompok 2, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Ayo. Kelompok 6 sudah, silakan maju. Sudah minimal 3 yang dapat disampaikan. Ayo. Ya. Kelompok 6, silakan ditempel di kelompoknya. Kelompok 6, sini. Ini kelompok 6. Ya. Sini aja, tengah-tengah. Kelompok 2, silakan maju. Tunggu di sini dulu. Ayo kelompok 2. Silakan ditempelkan. Ya. Yang belum kelompok 4 dan kelompok 5, ayo. Kelompok 5. Ayo kelompok 4. Tempelkan di kelompok 5. Kelompok 4, ayo kelompok 4. Kelompok 4 sudah belum? Ayo sudah. Sedapatnya ditaruh saja, ayo ditempelkan. Sudah. Ayo. Ya, silakan ditempelkan. Oke. Nah, selanjutnya perhatikan semuanya. Silakan kelompok 1 coba dibacakan. Apa hasil yang didapatkan melihat video tadi? Kelompok 1 silakan dibaca. Kelompok 1 silakan dibaca. Ya, salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil materi yang ditemukan pada video. Nilai kurang memuaskan atau buruk. Ya, terus yang keras. Saya keras. 5 kita baca yang dulu. Ya. Proses berikutnya sebagai hasil dan tidak boleh keputusan. Oke, silakan kembali ke kelompoknya. Kelompok 2 silakan dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 kan membacakan semua masalah yang ada dalam video.
Putus asa dikarenakan nilai yang tidak maksimal. Ya, terus. Sherly ingin berusaha untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Ya, terus. Sherly selalu berusaha walaupun nilainya kurang maksimal. Oke, silakan kembali ke kelompoknya. Kelompok 3 silakan dibacakan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 yang menyelesaikan masalah yang diberikan pada kelompok 7 menurut kelompok saya. Pertama, keterlambatan pemahaman dalam belajar. 2, mudah berputus asa. 3, terlalu bergantung dan mementingkan hasil dibanding proses. Oke, silakan kembali ke kelompoknya. Selanjutnya kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan hasil diskusi mengenai tugas BK. Ya. Satu, jika kalian ada masalah dalam pelajaran, jangan malu bertanya kepada guru. Ya. Seseorang siswa harus giat belajar agar mendapat hasil belajar yang memuaskan. Dan jika guru sedang menjelaskan pelajaran, sebaiknya kita mendengarkan dengan baik agar tidak bingung. Dari saya. Ya. Silakan kembali ke kelompoknya. Selanjutnya kelompok 5. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Itu salah siswi yang bekerja keras memberikan hasil yang maksimal. Yang kedua, sebagai seorang belajar jangan berputus asa. Yang ketiga, sebagai belajar yang baik, kita harus rajin belajar agar dapat mencapai cita-cita. Ya, silakan kembali ke tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya mengenai video pendek tadi. Yang pertama, segala sesuatu dimulai dengan dulu. Kedua, proses lebih penting daripada hasil. Ketiga, selalu memotivasi diri agar menjadi lebih baik. Terus yang terakhir ada pesannya juga, teruslah bekerja keras, jangan menyerah walaupun hasilnya tidak selalu cerah. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus semuanya ya. 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 Sedikit mengulas tentang video tadi, bahwasanya video tadi ada seorang siswi yang mendapat nilai jelek. Berarti siswa atau siswi tersebut ada masalah dalam belajar, ya kan? Lah, selanjutnya di video tadi ada seorang guru yang memperhatikan, ya kan? Kemudian memberikan apa tadi? Memberikan Les atau memberikan perhatian. Jadi guru tersebut otomatis akan mencari sumber masalahnya di apa? Sumber masalah. Di antaranya, siapa tahu siswi tersebut punya fokusnya kurang. Fokus yang kurang. Bisa jadi responnya lambat dan sebagainya, ya kan? Lah, kemudian guru tersebut mencari cara supaya bisa menyelesaikan masalah. Di antaranya tadi apa? Diberi bimbingan atau les. Terus perhatian, mungkin perhatian yang lebih dibanding teman-temannya, ya kan? Nah, supaya berdasar dari masalah yang ditemukan, kemudian mencari alternatif pemecahan masalahnya supaya masalahnya bisa teratasi. Tadi teratasi enggak? Kan nilainya cuman 40. Belum mencapai maksimal. Teratasi enggak kira-kira?
Teratasi tidak kira-kira? Tapi karena sudah berkembang. Oke, betul. Karena tadi sudah berkembang. Dari nilainya tadi dapatnya 10 ke 40 tadi kan? Berarti ada perkembangan. Ya kan? Setiap siswa itu punya kemampuan beda-beda. Lah, ini termasuk perkembangan dari 10 ke 40. Ya kan? Nah, bisa teratasi masalah belajarnya. Oke. Nah, sekarang kita ke inti dari pembelajaran ini. Silahkan kalian lihat halaman 11 pada buku kalian. Sudah? Sudah? Di halaman 11 di bagian bawah itu ada gangguan emosional. Ada enggak? Ada. Oke. Ada berapa gangguan emosional? 14. Berapa? 14. Ada 4. Ada 14. Lah, tugas intinya adalah kalian pilih salah satu gangguan emosional itu. Ya. Kan ada 14 tuh. Kalian pilih salah satu, kemudian diskusikan dengan kelompoknya, kira-kira masalahnya apa. Nah, ya kan? Setelah itu nanti kira-kira pemecahan masalahnya seperti apa? Ya? Caranya bagaimana? Di kertas ini lagi nanti kalian sobek lagi satu. Kira-kira nanti ditulis di sini. Saya pilih contoh, ini saya beri contoh. Saya pilih hiperaktif umpama, ya. Tak tulis. Masalah yang saya angkat adalah hiperaktif. Terus masalahnya apa? Masalahnya apa? Mungkin dia gerah seumpama, makanya dia hiperaktif itu apa? Cenderung tidak bisa duduk dengan tenang. Lah makanya dicari alasannya. Kemungkinan kelasnya gerah. Jadi dia jalan-jalan supaya tidak gerah. Kemungkinan apa? Kan gitu. Nah, silakan nanti ditulis masalahnya apa. Kenapa anak ini kok bisa hiperaktif? Nah, coba lihat di sekeliling kalian, ada enggak teman kalian yang seperti itu? Tapi jangan ditulis namanya, cuma dilihat. Oh iya, si A itu loh, biasanya dia cepat bosan. Nah, nomor 2 kan ada cepat bosan. Masalahnya apa? Mungkin karena pembelajarannya kurang menarik dan sebagainya. Tulis di satu lembar. Perhatikan. Perhatikan semuanya. Paham enggak? Tugasnya silakan pilih salah satu masalah yang ada di buku itu, kemudian tulis di kertas notes. Saya pilih masalah cepat bosan sama. Masalahnya apa? Mungkin pembelajarannya kurang menarik, mungkin karena suasana kelas yang panas dan sebagainya. Silakan ditulis dalam satu kertas. Tidak ada batasan maksimal berapa, minimal berapa. Kemudian kalian tempel di temuan masalah sesuai kelompoknya masing-masing. Contoh ini kelompok 4, nanti ditempel di sini. Ya. Nanti ambil kertas lagi, cara mengatasinya bagaimana? Silakan ditulis cara mengatasinya. Nanti ditulis di hasil observasi. Paham ya? Udah, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Waktunya 10 menit. Mulai dari sekarang, silakan.
Silakan kalian pilih dulu masalah yang diangkat apa. Enggak. Kalian pilih salah satu ini yang ada di situ. Halaman 11. Ya kan? Itu kan ada 1 sampai 14, ya kan? Kalian pilih salah satu yang akan kalian angkat apa? Contoh sakmomo kok cepat bosan sakmomo. Saya milih cepat bosan. Nanti ditulis di situ. Masalah yang diangkat adalah cepat bosan, kan gitu. Nah, nanti kenapa? Masalahnya apa kok orang itu bisa cepat bosan? Mungkin pembelajarannya kurang menarik, tidak ada videonya, kan gitu. Mungkin kan gitu. Masalah toh? Nah, nanti ditulis di situ. Setelah itu nanti ditempelkan di kelompok berapa ini? Kelompok 2. Nah, temuan masalahnya. Temuan masalah. Di situ nanti ditulis cepat bosan. Karena apa? Karena apa namanya? Sering mengantuk umpama. Karena tidak ada videonya. Nah, kan bisa. Ya. Terus nanti ambil kertas lagi, tulis pemecahan masalahnya seperti apa. Ya, solusinya. Solusinya nanti ditampil di hasil observasi. Silakan didiskusikan.
Silakan dari kelompok 1 coba membacakan hasil temuannya atau membacakan hasil masalah dan temuannya. Silakan. Kelompok 1 coba, ayo. Ya, maju ke depan. Ya. Silakan dibacakan temuan masalahnya atau masalah yang diangkat apa, kemudian cara penyelesaiannya apa. Silakan dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang lain silakan melihat ke lembar kerjanya, otomatis di situ juga ada. Akan membacakan hasil diskusi. Temuan masalah selalu bergantung kepada orang tua atau bisa disebut dengan depresi. Masalah yang diangkat adalah hasil observasi adalah jangan terlalu memanjakan dan belajar hidup mandiri. Sebagai contoh, berani belajar mandiri dan jangan bergantung kepada orang tua. Oke, silakan beri aplaus. Ya. Dah, perhatikan semuanya. Itu tadi hasil dari kelompok 1 mengangkat tentang masalah apa, Mas? Tergantung pada orang tua, ya. Setiap kelompok itu pasti mendapatkan salinan dari kelompok 1. Begitu juga sebaliknya. Nah, itu beberapa alternatif atau beberapa masalah yang diangkat, ya. Terus dicari akar masalahnya apa, nah, dan penyelesaiannya seperti apa, ya. Semua kelompok sudah mendapatkannya. Sudah toh? Atau ada yang masih kurang? Ada yang masih kurang? Oke. Sudah. Silakan dikembalikan dulu posisi mejanya. Segera, ayo. Waktunya sudah selesai, yuk. Sudah, cepat. Sudah, kalau sudah silakan duduk kembali. Iya. Ini. Sudah, perhatikan semuanya. Dah. Perhatikan semuanya. Diletakkan semua pensilnya. Oke. Sedikit mereview kegiatan hari ini. Nah, jadi tadi pembelajarannya adalah kalian diminta untuk mencari suatu masalah yang ada di buku tersebut. Kemudian kalian disuruh untuk mengobservasi, ya, disuruh mencari akar masalahnya apa, kemudian mencari alternatif solusinya seperti apa. Nah, tugas berikutnya itu kalian sudah saya beri satu lembar kertas. Di situ adalah refleksi yang harus kalian isi. Silakan nanti diisi untuk pengumpulannya minggu depan ketika
ada pembelajaran BK ya. Silakan itu nanti diisi pengumpulannya ketika minggu depan pas pembelajaran BK gitu ya. Karena waktunya sudah habis, saya akhiri pertemuan pada kali ini. Mari kita membaca Alhamdulillah karena pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Yuk, Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.